Menyimpulkan dari hasil yang kita dapatkan bahwa yang ada di almarhum saudara Acim itu adalah identik dengan PR. Ya. Yang kedua, untuk linggis yang digunakan Memiliki keluarga yang bahagia adalah dambaan bagi setiap insan. Keluarga adalah tempat di mana kisah hidup dimulai dan dibentuk. Dalam balutan kasih sayang dan tantangan, keluarga menjadi ruang di mana kita menemukan jati diri, belajar berinteraksi, dan mengembangkan nilai-nilai yang dapat membimbing kita dalam kehidupan. Di balik tawa dan air mata, hubungan yang terjalin di antara anggota keluarga seringkali menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seperti halnya yang tercermin dari keluarga seorang perwira TNI yang bernama Letkol Infantri Rudi Martiandi. Letkol Rudi mempunyai seorang istri yang bernama Desi dan 3 orang anak. Ketiga buah hatinya terdiri dari Mahesa Praja Pratama berusia 17 tahun, Raden Aura Rivi Ilayah berusia 13 tahun, dan sang bungsu yang akrab dipanggil Kaiza berusia 5 tahun. Di mata rekannya yang bernama Mayor Joko Nugroho, Letkol Rudi merupakan pribadi yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain. Sebelumnya, Letkol Rudi bersama keluarganya sempat tinggal di Bandung, tepatnya di rumah dinas TNI di Jalan Gudang Utara, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur, Bandung. Raja, si anak sulung, ketika berusia 7 tahun sempat mengenyam pendidikan di SD swasta, Ardomuan, Bandung. Kemudian setelah lulus SD, sang putra melanjutkan pendidikan menengah pertama di sekolah terdekat. Selama bersekolah, ia dikenal sebagai siswa yang pandai dan ceria. Bahkan, Praja sering berkelakar dan melakukan hal-hal yang konyol di hadapan teman-temannya. Hal yang paling diingat oleh para guru dan teman-temannya saat Praja membuat sebuah lelucon dengan menempelkan jempol kakinya ke dalam lubang hidungnya yang besar. Sontak saja seluruh teman dan gurunya tertawa terbahak-bahak. Walaupun begitu, di setiap semester Praja selalu menjadi juara kelas. Hal ini membuat pria muda itu terpilih sebagai salah satu siswa yang masuk ke dalam kelas unggulan, yakni kelas 12 IPA 3. Kisah yang berbeda dialami oleh sang adik bernama Aura. Pasalnya, sang ayah telah berpindah tugas ke kota Solo, sehingga ia harus mengenyam pendidikan di kota tersebut, tepatnya di SD Kleco, Lawean, Solo. Setelah mengenyam pendidikan sekolah dasar, sang putri mengikuti jejak kakaknya, yakni memilih melanjutkan pendidikannya di kota Bandung. Gadis itu pun bersekolah di SMP Negeri 24 Bandung. Keputusan inilah yang membuat sang Letkol terpisah dengan putra dan putrinya. Demi menjalankan tugas negara sebagai perwira TNI, Letkol Rudi menetap di Solo bersama sang istri dan putri bungsunya. Ketiganya tinggal di rumah dinas TNI AD Korem 074 Waras Pratama nomor G05 di Kerten, Lawean, Solo. Sedangkan Praja dan Aura yang telah beranjak remaja menetap di kota Bandung untuk melanjutkan pendidikan. Dua anak itu memilih tinggal di rumah dinas TNI di kota Bandung. Keduanya tinggal bersama seorang asisten rumah tangga yang merupakan pria berusia 35 tahun bernama Acim. Selama 2,5 tahun, Letkol Rudi, Desi, dan Kaiza tinggal di kota Solo. Dan selama itulah mereka hidup berjauh-jauhan. Selama tinggal di Bandung, Praja dan Aura tentu saja tidak pernah terlepas dari pantauan Acim. Segala kebutuhan mereka dari pagi hingga malam hari telah disiapkan dengan baik oleh sang asisten. Jauhnya jarak yang memisahkan keluarga Letkol Rudi tidak membuat rasa kasih sayang di antara mereka memudar. Sang putra dan sang putri beberapa kali main ke Solo untuk melepas rindu dengan kedua orang tua dan adik bungsunya. Begitu juga dengan sang Letkol yang beberapa bulan sekali pergi ke Bandung untuk mengecek keadaan putra dan putrinya. Sebagai seorang ayah, Letkol Rudi sering merasa khawatir dengan kondisi putra dan putrinya. Sehingga ia meminta bantuan kepada para tetangganya yang ada di Bandung untuk mengawasi Praja dan Aura. Salah seorang tetangga yang bernama Fitri Yuliani menempati rumah dengan jarak 15 meter dari rumah Praja dan Aura. Wanita itu mengaku sering memberi makanan untuk dua anak tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014, setelah mengambil raport di sekolah, tepat pukul 2 siang Praja dijemput menggunakan mobil Avanza oleh teman-teman masa SD-nya untuk melakukan reuni kecil-kecilan.
Dalam satu hari itu, Praja bersama teman-temannya yakni Anggi, Novi, Tami, Nisa, Delvieri, dan Sandi berkeliling kota Bandung hanya untuk bersenang-senang. Berbagai macam tempat telah mereka kunjungi dengan penuh sukacita. Kesenangan mereka berakhir di suatu tempat makan yang terletak di kawasan Antapani. Kemudian pukul 21.30 Praja diantar pulang menggunakan mobil yang sama. Menurut teman-temannya, Praja meminta segera diantar pulang karena sang adik sedang memiliki hubungan yang tidak baik dengan asistennya. Pada pukul 9:30 malam setelah pulang ke rumah masing-masing, Praja dan teman-temannya melanjutkan keseruan mereka melalui aplikasi chat yang bernama Line. Saat itu, Praja mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain bersama teman-temannya. Bagi Praja, satu hari saja tidak cukup untuk berbagi tawa bersama teman-temannya. Di dalam grup lain, ia sempat mengirimkan stiker yang menggambarkan wajah kesal. Kemudian pada pukul 2.51, Praja kembali mengirimkan stiker layang-layang dan karakter arwah atau hantu berwarna putih di grup lainnya. Pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2014 pukul 3 dini hari, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang berasal dari rumah Letkol Rudi. Seorang tetangga yang bernama Ridayani berusia 37 tahun mengaku sempat mendengar suara jeritan seorang anak perempuan saat sedang tidur lelap. Namun sang suami yang bernama Kapten Eko Widodo mengaku tidak mendengar suara apapun. Padahal pada saat itu sang kapten masih terjaga karena sedang menonton Piala Dunia. Wanita itu pun sempat meyakini bahwa suara itu berasal dari anak-anaknya yang sedang mengigau. Sempat kedengaran suara gaduh? Nggak ada yang gaduh. Jadi hanya kalau saya ngedengar suara kayak yang jeritan gitu ya, tapi nggak lama sebentar. Karena hanya sebentar, saya pikir mimpi. Pada pukul 7.30 di hari yang sama, seharusnya Praja dan Aura berangkat liburan dengan menaiki mobil travel. Namun karena sesuatu yang mengganjal, maka liburan mereka tidak pernah terjadi. Desi, sang ibu yang berada di Solo, sangat merasa khawatir dengan kondisi putra dan putrinya. Berulang kali ia menghubungi nomor telepon rumahnya di Bandung, namun tidak pernah mendapatkan jawaban. Acim, sang asisten rumah tangga, juga tidak bisa dihubungi. Karena tak kunjung mendapat jawaban, Desi meminta bantuan kepada Fitri untuk memeriksa kondisi putra dan putrinya di rumah. Di hari kejadian, Fitri mengetuk-ngetuk pintu rumah dan Aura terdengar menjawab dari dalam rumah dengan berkata, "Iya teh, sebanyak 3 kali." Jawaban sang gadis tidak hanya didengar oleh Fitri tapi juga didengar oleh seorang anggota TNI yang bernama Bang Slamet. Kebetulan saja, Letkol Rudi juga sempat meminta tolong kepada Bang Slamet untuk mengecek kondisi rumahnya di Bandung. Bang Slamet mengira bahwa pada saat itu Aura dan Praja sudah bangun. Ia juga mengira bahwa kedua anak itu sedang bersiap-siap berangkat ke Jakarta. Bang Slamet dan Fitri pun menganggap bahwa kondisi Aura dan Praja baik-baik saja. Hal ini dipastikan dari suara sang gadis saat menyahut ketika dipanggil-panggil dari luar. Bang Slamet dan Fitri lalu memilih untuk tidak memeriksa lebih dalam dan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Setelah itu, Fitri pergi ke wilayah Cikutra karena ada suatu urusan. Di tengah-tengah perjalanan, Desi kembali mengirimkan pesan kepadanya. Fitri pun merasa enggan membalas pesan tersebut karena posisinya sedang dalam perjalanan. Wanita itu juga merasa bersalah karena tidak memastikan kondisi Aura dan Praja di dalam rumah. Ia hanya mendengar suara Aura dari balik pintu saja. Oleh sebab itu, Fitri tidak mengetahui kondisi anak-anak Desi secara lebih detail. Di saat yang bersamaan, Letkol Rudi kembali meminta bantuan kepada Bang Slamet untuk benar-benar memeriksa kondisi rumahnya. Bang Slamet pun bersedia menjalankan perintah sang Letkol. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah Praja dan Aura, namun tidak ada seorang pun yang membuka pintu. Sudah berulang kali Bang Slamet menunggu di luar rumah, namun tetap saja tak pernah ada seorang pun yang keluar dari rumah tersebut. Pria itu pun merasakan kejanggalan dan ia mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres di dalam rumah Letkol Rudi. Kemudian Bang Slamet mencoba mendobrak pintu depan, namun usahanya tampak sia-sia karena pintu tersebut terkunci dari dalam. Ia lalu memasuki kediaman anak-anak sang Letkol melalui atap rumah Kapten Eko yang merupakan tetangga di sebelah rumah. Dan betapa terkejutnya Bang Slamet saat melihat ke bawah dari langit-langit rumah. Ia menemukan tubuh seorang pria dengan kondisi lehernya dilingkari tali tambang dan menggantung di sebuah tangga. Setelah melihat dengan lebih jelas, sosok tersebut diketahui sebagai Acim. Bang Slamet pun segera turun ke bawah dan menelusuri seisi rumah. Di dalam sana, ia kembali menemukan seorang pria yang tergeletak di kasur ruang tengah. Sosok tersebut adalah Praja yang sudah tidak bernyawa. Lagi dan lagi Bang Slamet menemukan tubuh
yang tergeletak tak bernyawa di dekat tangga dapur. Setelah mendekat dan mengamati dengan seksama, ia terkejut karena tubuh tersebut adalah Aura. Bagaikan petir di siang bolong, pria itu tidak pernah menyangka jika seluruh penghuni di rumah tersebut telah kehilangan nyawa. Raja, Aura, dan Acim ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Di waktu yang sama, Fitri yang baru saja pulang dari Cikutra melihat para warga berkerumun di depan rumah Letkol Rudi. Ia pun merasa cemas dan sangat terkejut karena ada begitu banyak orang yang berkumpul di sana. Tak lama setelah itu, Fitri mengetahui bahwa penghuni rumah Letkol Rudi telah mengalami peristiwa tragis. Hatinya pun begitu hancur melihat anak-anak sang Letkol yang meninggoy secara tidak wajar. Ia lalu segera menghubungi Letkol Rudi dan Desi yang berada di Solo. Mereka pun merasa sangat terpukul sebab bukan kabar baik yang diterima melainkan kabar duka. Tanpa menunggu waktu lama, keduanya segera bergegas menuju ke Bandung dan membatalkan rencana liburan mereka ke Jakarta. Tim kepolisian segera bertindak cepat dengan melakukan olah TKP secara langsung setelah mendapat laporan dari warga. Berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan adanya kerusakan di rumah Letkol Rudi. Di dalam proses olah TKP, polisi menerjunkan anjing pelacak. Kapolrestabes Bandung yang bernama Kombes Pol Mas Hudi menyatakan, berdasarkan pelacakan tidak ada pertanda pihak luar yang masuk ke dalam rumah. Jejak-jejak langkah kaki manusia hanya berkutat di dalam rumah. Selain itu, dari 3 tubuh ditemukan hanya Praja dan Aura yang mempunyai tanda-tanda kekerasan. Kombes Pol Mas Hudi lalu mengungkapkan bahwa terdapat luka cekik dan lubang sajam di leher Praja. Selain itu, terdapat pula di pelipis pria muda tersebut. Kondisi tubuh Praja saat ditemukan penuh dengan bercak-bercak merah yang berceceran di atas kasur. Sementara itu, kondisi tubuh Aura setelah diperiksa lebih detail terdapat luka di lehernya. Saat ditemukan, Aura berada di dapur dan tertelungkup dengan kondisi leher terjerat oleh tali. Polisi juga menemukan fakta bahwa tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh Acim. Pihak kepolisian lalu meyakini bahwa sang ART telah melakukan bundir dengan menggantungkannya. Kemudian petugas juga menemukan barang bukti berupa linggis yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa Praja. Pria muda itu diduga dilenyapkan dengan cara ditutup bagian lehernya menggunakan linggis. Teka-teki peregangan nyawa yang terjadi di rumah Letkol Rudi semakin pelik. Terlebih lagi, pihak keluarga Letkol Rudi menolak proses otopsi yang akan dilakukan kepada Praja dan Aura. Oleh sebab itu, pihak Rumah Sakit Polri Sartika Asih tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, tim dokter forensik sempat memeriksa beberapa bagian luar dari tubuh masing-masing korban. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, Praja dan Aura dimakamkan dalam satu liang lahat di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman. Seluruh keluarga besar turut mengantarkan Praja dan Aura ke tempat peristirahatan terakhir. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, Kombes Pol Mas Hudi mengumumkan kepada publik mengenai hasil tes laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ia mengungkapkan bahwa pelaku peregangan nyawa terhadap Praja dan Aura adalah Acim sebagai pelaku tunggal. Hal ini terbukti dari hasil tes DNA yang menunjukkan adanya kecocokan antara sampel bercak merah di tangan Acim dengan sampel DNA milik Praja. Sampel DNA di permukaan linggis juga identik dengan DNA Praja. Lalu sidik jari Acim juga ditemukan pada tali yang menjerat leher Praja dan Aura. Menyimpulkan dari hasil yang kita dapatkan bahwa yang ada di almarhum saudara Acim itu adalah identik dengan PR, ya.
Yang kedua, untuk linggis yang digunakan Sang polisi juga menerangkan bahwa pihaknya akan mendalami kebenaran dari kasus ini secara lebih lanjut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, Kombes Pol Masudi kembali mengungkapkan sejumlah fakta yang cukup mengejutkan. Berdasarkan hasil analisa kepolisian sekitar pukul 6:30 pagi, saat pintu rumah digedor-gedor dan tidak ada jawaban dari dalam, di saat inilah Acim melakukan aksi bundirnya. Analisa polisi juga menyebutkan bahwa Praja adalah orang pertama yang dihabisi nyawanya, lalu disusul oleh Aura. Kala itu tidak ditemukan tanda-tanda pembunuhan yang terjadi sehingga motif sang pelaku tidak dapat diketahui. Tanpa rasa berdosa, si pelaku sempat makan dan sempat merokok setelah menghabisi nyawa Aura dan Praja. Ketika pintu digedor beberapa kali oleh Bang Slamet, Acim tetap tidak membuka pintu karena merasa sangat panik. Acim merasa sangat bingung karena tidak menemukan jalan keluar untuk melarikan diri. Karena tidak ada pilihan lain, maka pria itu terpaksa melakukan bundir. Beberapa saksi lalu mengungkapkan bahwa Acim selama ini memang dikenal sebagai pria yang kurang baik. Acim sering mabuk-mabukan dan bahkan berani mencuri. Setelah menguak beberapa fakta, polisi memutuskan untuk menutup kasus ini. Kesimpulan polisi dalam menetapkan sang ART sebagai tersangka berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan sidik jari dan DNA, serta otopsi terhadap tubuh Acim. Peristiwa yang menimpa keluarga Letkol Rudi mencerminkan bahwa pengawasan orang tua kepada para buah hatinya adalah hal yang utama dalam membangun sebuah keluarga. Rasa percaya sang Letkol kepada Acim telah disalahgunakan. Akibatnya, putra dan putrinya yang menjadi korban. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.